agar kita bisa mencontoh salafun salih alladzina sabaguna bil iman, yang telah mendahului kita membawa keimanan. Mereka telah sukses berdagang dengan Allah. Mereka telah sukses berdagang dengan Nabi Muhammad. Kita mau sukses atau enggak? Mau sukses perdagangan kita dengan Allah? Mau sukses perdagangan kita dengan Nabi Muhammad? Maka baca sejarah mereka, ikuti mereka. Karena jalan yang mereka tempuh itu enggak mungkin sesat. Sudah dipastikan. Kenapa tidak mungkin sesat? Karena mereka sudah dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka, mereka ridha dengan Allah. Tujuan hidup ini tidak ada yang lain. Tujuan hidup kita hanya satu, menggapai ridha Allah. Caranya berbeda-beda, jalannya bermacam-macam. Yang penting niatnya kuat, mujahadahnya kuat, hatinya kuat, tahan badai seperti benteng. Karena musuh kita ini luar biasa, syaitan terutama, hawa nafsu luar biasa. Mereka yang telah sukses hidup bersama Rasulullah, ada yang sukses dengan ibadahnya, ada yang sukses dengan akhlaknya, ada yang sukses dengan jihad fisabilillahnya, ada yang sukses dengan tenaga pikirannya, ada yang sukses dengan hartanya. Tapi rata-rata seluruh sahabat sukses dalam segala kegiatan mereka yang mereka berikan kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Dimulai dari keluarga terdekat Nabi Muhammad, dimulai dengan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad, baru bisa mereka memberikan contoh. Di antara mereka yang sukses dari segala kegiatan, Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan yashtaril jannah marrataini. Beliau itu membeli surga 2 kali. Ini bahasanya luar biasa. Membeli surga. Kira-kira kalau saya ajak beli surga mau atau tidak? Adalah duitnya beli surga? Hah? Karena ada duitnya? Karena sanggup berarti karena masuk surga. Harus sanggup. Kenapa? Karena para sahabat Nabi Muhammad, keyakinan mereka ketika berdagang dengan Allah dan Nabi Muhammad itu luar biasa. Yakin, modalnya itu ya yakin. Di dalam ikhtiar kita harus meyakini dengan keimanan bahwasanya Allah memberikan kemampuan kepada siapapun yang hatinya yakin. Padahal kalau kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah dijamin surga. Termasuk 10 sahabat dijamin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau sudah dipastikan surga. Masih hidup sudah dapat surga. Tapi karena beliau mempunyai akal yang cerdas, hati yang bersih, yang selalu merasa haus dan kurang untuk memberikan sesuatu kepada Allah, memberikan kenang-kenangan hidup di dunia kepada Nabi Muhammad. Bahkan yang pertama kali membeli surga ketika diumumkan oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu kota Madinah paceklik kemarau panjang, hanya ada 1 sumur, itu pun kepunyaan Yahudi. Karena penduduk Madinah mengeluh membeli air mahal, mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Ini bukan akhlak Rasulullah. Orang Yahudi, otak Cina, otak kafir ya ngambil untungnya, tapi dia mikir untung dunia. Kalau kita umat Islam untung akhir, kalau bisa dunia akhir. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bisa membeli sumur Raumah itu, maka bersamaku di surga. Kalau Sayyidina Utsman ini mikir, saya kan sudah dijamin surga juga, ngapain saya beli? Tapi tidak seperti itu. Inilah kenapa Rasulullah itu sayang dengan beliau. Saking sayangnya dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan Ruqayyah, yang kedua dengan Ummu Kalthum. Andai saya punya anak 40 wanita meninggal satu persatu, saya kawinkan dengan Utsman bin Affan. Karena beliau nggak pernah mikir kalau untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, nggak pernah mikir. Kalau itu ada maslahat umat untuk Nabi dapat jalan tujuan ridhonya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena saya punya Allah yang maha kaya. Makanya dikatakan mana gasamal min sadaqah, tidak pernah berkurang harta itu kalau dikeluarkan di jalan Allah. Tapi kalau untuk kemaksiatan ya pasti kurang. Tapi kalau di jalan Allah bal yazdat, akan tetapi akan bertambah. Bertambah di dunia, bertambah ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, rumah tangga, mendapatkan anak-anak yang soleha, dilipat gandakan pahala dan harta itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Utsman itu, beliau kalau berangkat musafir cari duit itu pakai 1 onta, pulang kayak kebun kurma. Ontanya ribuan sekali bawa, tapi habis hari itu juga. Dia beli sumur rumah dengan harga yang mahal, kalau dirupiahkan 12 miliar. Adakah orang Balikpapan beli sumur 12 miliar? Ada? Hah? Tidak ada. Mikir, orang mikir, biar untuk umat mikir. Tapi kalau Sayyidina Utsman tidak mikir, padahal beliau sudah ahli surga. Cerita yang sangat panjang. Dibeli sumur itu, diinfakkan, dihibahkan, dihadiahkan untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan beliau mempunyai kebun kurma di samping sumur Raumah itu. Ada beberapa ratus pohon yang apabila berbuah itu, buah kurma itu dihadiahkan sedekah kepada al-fuqara wal masakin. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Pohon kurmanya di luar logika, tapi dengan keimanan Allah nggak punya sifat mustahil, masih berbuah. Tapi diolah sama pemerintah, separuh dijual, separuh disedekahkan. Kenapa dijual? Dikumpulkan uang, bahkan satu-satunya sahabat yang punya ATM sampai sekarang Sayyidina Utsman. Ada ATM-nya. Bukan ATM BCA Mandiri, kada muat duit sidin tuh. Ini ATM luar negeri nih, luar biasa. Dibelikan tanah, dibelikan hotel bintang 5 sekarang, mudah-mudahan semuanya haji dan umroh. Ngelihat nanti ada Funduk Utsman bin Affan, hotel bintang 5 Utsman bin Affan. Dari situ amal jariah beliau tidak pernah putus, nggak pernah putus. Jadi duit itu separuh untuk bangunan, separuh untuk al-fuqara wal masakin, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, untuk membantu para pondok pesantren, madrasah, majelis ta'lim, dakwahnya para ulama, itu semuanya mengalir sampai sekarang, barokah. Padahal beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi harta beliau tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena di jalan Allah. Bagaimana jalannya? Sedekah, amal jariah. Beliau yakin sama hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kita ini kalau mati, kalau meninggal, nggak ada yang kita tinggalkan kecuali 3. Satu-satunya di antara salah satu ketiganya sedekatun jariyah, sedekah jariah. Apa yang kita keluarkan fisabilillah, jangan pernah takut, pasti diganti oleh Allah. Jangan pernah berharap kita itu diganti sama manusia, karena ganti manusia itu sedikit, tapi kalau Allah yang ganti, Nabi Muhammad yang ganti, itu banyak.
Makanya apa yang kita keluarkan ketika kita membantu fisabilillah, jangan lupa perbanyak niat. Di antara niat yang kita harus barengkan ketika kita sedekah, niatnya karena Allah, melakukan perintah Allah, ya. Karena orang yang meninggal dunia ketika dibangkitkan kembali, apa yang pertama kali mereka katakan? Fa asaddaq, aku ingin sedekah. Kalau orang yang sudah meninggal itu kalau dihidupkan lagi, pertama kali yang dia ucapkan apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Kenapa? Karena dia melihat manfaat sedekah itu luar biasa, tidak akan pernah putus, selalu mendapat rahmat Allah. Kita niat supaya mendapat rahmat Allah, kita niat supaya bisa memadamkan murkanya Allah. Karena Rasulullah mengatakan sadaqatus sir tutfi ghadabar rabb, sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Yang penting sedekah kita ikhlas. Kita niatkan dalam bersedekah melakukan perintah Allah, mengikuti daripada gaya hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanpa hari selalu sedekah, nggak pernah nggak bersedekah. Padahal kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad itu suka lapar, kadang 2 bulan tidak ada asap di dapur beliau. Tapi kalau udah untuk urusan orang lain, makanya Allah memuji satu sahabat yang menjamin tamunya Nabi Muhammad, walaupun saat itu malam itu mereka tidak punya makanan, hanya sepiring, tapi beliau infakkan, sedekahkan untuk tamunya Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan daripada kepentingan umat, padahal mereka juga dalam keadaan susah. Nah, ini obat hadirin, solusi. Obat susah kita, keluarkan apa yang kita punya. Itu obat susah, itu obat miskin, itu obat macet, itu obat galau, itu obat segala obat. Bahkan kata Nabi Muhammad, dawu mardhakum bis shadaqah. Ini obatnya Nabi, obati penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Apalagi kita niat, ya Allah saya sedekah menghilangkan daripada sifat-sifat pelit. Karena orang pelit itu jauh dari manusia, dekat dengan setan. Nauzubillah min zalik. Makanya setiap pagi malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang sedekah hari ini ganti yang paling banyak, tapi berikan orang yang pelit itu kehancuran. Na'udzubillah min. Karena sedekah ini ya manfaatnya untuk diri kita, keluarga kita, bahkan kita niatkan untuk orang tua kita, itu dapat semua tanpa dikurangi pahala satu sama lain. Kita sedekah niatkan untuk orang tua kita, yang baik yang belum meninggal atau yang sudah meninggal, khususnya untuk diri kita, untuk anak kita, apapun hajat kita pasti dikabulkan dengan sedekah, dijauhkan daripada bala dan musibah. Dan orang yang bersedekah adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka hidupnya perhatian sesama umat. Makanya Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan, aku tidak banyak berharap masuk surga karena amal ibadahku. Yang kuharapkan mudahan ya Allah, saya ini masuk surga dengan berkat menyenangkan umat Nabi Muhammad. Makanya beliau itu lengkap ya, udah ganteng, tahu ganteng, gagah, perkasa, alim, tajir, melintir, tapi tidak pelit. Ya, itu salah satu bukti orang itu selalu di dalam hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu terbuka lebar bagi kita beramal. Ayo bersama-sama kita di sisa umur kita, di sisa waktu kita, di sisa tenaga kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Tujuan kita dapat ridha Allah, tujuan kita bermimpi Nabi Muhammad, tujuan kita masuk surga tanpa hisab,
Maka ayo bersama-sama, kalau Nabi menjual surga dengan sahabat, Sayyidina Utsman membeli surga 2 kali, malam ini para habaib khususnya Majelis Al-Yumn wal Iman akan menjual surga kepada antum sekalian. Siapa yang mau membeli, insya Allah barokah sampai hari kiamat. Amin. Siap saya jual surga? Siap didoakan masuk surga? Jangan siap-siap aja, nanti dengar pengumuman bulik. Insya Allah kalau hati kita sudah yakin sama Allah, yakin sama Nabi Muhammad, kita nggak pernah mikir untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nggak pernah mikir untuk kita. Ya, kita majelis taklim alhamdulillah sudah 13 tahun. Ya, tapi tempatnya di sini-sini aja. Kepengen nggak tempat yang baru? Kompak dong. Kepengen nggak tempat yang baru? Insya Allah kalau tempat baru lebih luas, lebih banyak jamaahnya. Kalau lebih banyak jamaahnya, lebih banyak walinya, ya kan? Kan 41 wali. Nah ini 1 wali, nah wali murid. Maka dari itu ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah, ya sudah bukan rahasia lagi. Al-Yumnu wal Iman alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sudah mempunyai tanah yang mudah-mudahan akan kita bangun majelis taklim secara permanen Al-Yumnu wal Iman Kota Balikpapan. Punya siapa? Punya Habib Hadi? Bukan. Punya Habib Hasan? Bukan. Punya Habib Nopel? Bukan. Apalagi punya Andre? Ya kan gitu. Jadi punya siapa? Punya kita semua. Ya, punya kita semua yang dinaungi oleh Allah, yang dipegang kuncinya oleh Nabi Muhammad. Kan masjid rumahnya Allah, majelis rumahnya Nabi Muhammad. Makanya sering kita dengar ceramah, siapapun yang hadir majelis itu jadi tamunya Allah, tamunya Nabi. Masa iya kita menggerutuk di dalam majelis seperti ini? Padahal kita ini tahu, kita ini tamunya Nabi. Orang soleh, orang ulama, orang ngerti ilmu, kalau mereka menjamu tamu itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka ngerti akan ilmunya. Perintah Allah, perintah Nabi. Apalagi kita setiap malam Sabtu ini tamunya Nabi, maka Nabi tidak akan pernah menyia-nyiakan tamunya. Nabi itu orang paling pintar memuliakan tamu. Bahkan memuliakan tamunya Nabi itu dunia akhirat, sampai anak cucu cicit kalian. Dan insya Allah saya doakan semua keturunannya jadi ulama besar, jadi wali besar yang akan menyambung lidah dakwah tali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.